Karena yang namanya ibadah itu diterima itu syaratnya ada dua. Yang pertama ya harus ikhlas karena Allah. Yang kedua harus ada tuntunannya. Baik itu Al-Quran maupun sunnah Rasul. Kalau tidak ada, raddun, tertolak. Tidak hanya cukup tertolak, apakah cuma muspro tidak dapat ganjaran? Boten. Tapi barang siapa yang mengerjakan perbuatan yang tidak ada dasar hukumnya, termasuk berdosa besar. Karena itu membawa Rasulullah. Barang siapa yang berdusta atas Nabi, wah itu resikonya besar. Oke, makanya itu. Yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi asma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma wa rzuqni fahma. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah haji Ka'bah 15 Bantul, rahimani wa rahmatullah. Kita ucapkan syukur alhamdulillah atas nikmat yang diberikan kepada kita. Pada pagi hari ini kita bisa berkunjung bersilaturahmi di tempat saudara kita Pak Haji. Alhamdulillah, kalau fikum dan tempat ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi ini kita akan buka kembali belajar bersama, karena pada hari ini masuk di bulan Muharram. Jadi yang Jawa itu bulan Suro. Bulan Suro. Tanggal berapa, Bu? Tanggal kali nggih? Tanggal kali. Alhamdulillah. Tanggal 2. Sesungguhnya hari Asyura, yaitu tanggal 10 Muharram, ini ada di bulan Muharram ini ada hari yang istimewa, yaitu tanggal 10, namanya hari Asyura. Itu adalah hari yang diagungkan oleh banyak umat. Terus kita bicara sejarah hari ini. Jadi tidak hanya umat Islam ternyata. Jadi hari tersebut itu dilakukan oleh orang-orang Quraisy, orang-orang Yahudi, dan juga dilakukan oleh orang-orang Muslim. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Aisyah, karena yaumul Asyura tasumuhu Quraisyun bil jahiliyah. Orang-orang Quraisy ini pada masa jahiliyah ini melaksanakan puasa hari Asyura. Ternyata orang Quraisy itu pada masa jahiliyah, belum datangnya Islam dulu, itu sudah puasa tanggal 10 itu. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumuhu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga melaksanakannya, dia berpuasa juga. Falamma qadimal Madinata shamahu wa amara bisyami. Ya, ketika beliau sudah tinggal di Madinah, beliau tetap melaksanakan puasa dan memerintahkan orang-orang untuk melaksanakan puasa. Jadi sejarah kita lihat sejarah puasa Asyura, ada tanggal yang istimewa yaitu tanggal 10 Muharram.
Dalam riwayat lain Aisyah juga berkata, kanu yasumuna Asyura qabla ayyufrada Ramadan. Jadi orang-orang melaksanakan puasa hari yang ke-10 di bulan Asyura atau bulan Muharram ini sebelum diwajibkan puasa Ramadan. Wakana yauman tustaru fihil Ka'bah. Dan pada hari itu di mana iswah iswah Ka'bah itu diganti. Iswah Ka'bah diganti. Ini hadis riwayat Bukhari. Jadi pada tanggal 10 itu ya, itu orang melaksanakan puasa pada tanggal 10 Muharram sebelum diwajibkan puasa Ramadan. Dan itu bertepatan juga dengan pergantian iswah. Sejarah ya. Lalu ketika Nabi Muhammad SAW berhijrah di kota Madinah, beliau mendapati bahwa orang-orang Yahudi ternyata juga berpuasa. Orang-orang Yahudi juga berpuasa pada tanggal 10 itu. Nah, ini ada sebuah hadis dari Ibnu Abbas. Lamma qadima Nabi sallallahu alaihi wasallam Madinata wajada Yahuda wa yasumuna Asyura. Di setibanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah, beliau mendapatkan orang Yahudi berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Wasu'ilu an dzalika, maka bertanya ya, Rasulullah bertanya pada mereka tentang masalah itu. Ada apa kok mereka berpuasa ya? Waqalu, maka mereka menjawab, hadza yaumul ladzi atfarallahu fi Musa. Ya, kata orang-orang Yahudi, ini adalah hari di saat Allah memenangkan Musa alaihissalam ya, wa bani Israil wa ala Fir'aun, atas bani Israil dan Fir'aun. Jadi mereka menjawab, hari ini adalah hari kemenangannya Musa dari bani Israil dan Fir'aun. Wa nahnu nasumuhu ta'dziman lahu, maka kita atau kami berpuasa untuk mengagungkan hal itu. Wa fi riwayatin wa shoma Musa syukralillah, dalam riwayat yang lain bahwa Nabi Musa alaihissalam berpuasa karena bersyukur kepada Allah atas kemenangan itu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, nahnu aula bi Musa minkum tsumma amara bisawmi. Karena Rasulullah bersabda, kami itu lebih berhak kepada Musa daripada kalian. Kemudian beliau memerintahkan untuk berpuasa pada hari Asyura. Nah, ini. Lalu di riwayat lain, kana ahlul Khaybar yasumuna yaumal Asyura. Penduduk Khaybar itu adalah orang-orang Yahudi. Itu juga berpuasa pada hari Asyura. Yattahidunahu aidan, dan mereka menjadikan hari raya. Jadi pada tanggal 10 Muharram, orang-orang Yahudi itu menjadikan hari raya. Wa yulbisuna binisa'ahum fihi kulliyahum wa syarata. Dan para wanita itu memakai pakaian yang baik, bagus, indah, dan perhiasan. Jadi pada hari itu, ya namanya juga Lebaran istilahnya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasumuhu antum, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasalah kalian pada hari itu. Nah ini jadi dari riwayat-riwayat
Rasulullah ya tentang puasa Asyura itu pada zaman dulu orang-orang Yahudi, orang-orang Quraisy juga berpuasa. Ini. Jadi keistimewaannya ada. Lalu sebelum diwajibkan puasa Ramadan, puasa Asyura adalah puasa yang wajib bagi kaum muslimin. Jadi sebelum datang perintah puasa Ramadan, maka puasa Asyura itu hukumnya wajib. Tetapi setelah ada perintah puasa Ramadan, maka puasa Asyura hukumnya jadi sunnah. Jadi sunnah. Jadi di sini ada sebuah perkataan dari Salamah bin Aqwa radhiyallahu, dia berkata bahwa Nabi memerintahkan seorang dari suku Aslam untuk menyerukan kepada manusia, bila ada seorang yang sudah makan, maka hendaklah ia berpuasa sisa harinya waktu itu. Dan siapa yang belum makan, hendaklah dia berpuasa karena hari ini adalah hari Asyura. Ini adalah merupakan pentingnya waktu itu adalah untuk berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Nah, di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya dahulu puasa Asyura hukumnya wajib, ini adalah ada seorang sahabat yang bahkan menyuruh anak-anak berpuasa pada hari itu. Namanya adalah Robi bin Muawwid. Dia berkata, "Wa kunna ba'da dzalika nasumuhu wa nusawwimuhu sibyanana sighara wa nadhibu ilal masjid wa naj'al lahum luqbah minal aihim idza baka ahaduhum a'tainahum iyyahu hatta yakuna iftar." Jadi setelah ada perintah puasa tersebut, ya, kami pun berpuasa. Bahkan kami menyuruh anak-anak kami untuk yang masih kecil pun untuk berpuasa. Kami pergi ke masjid, lalu kami membuat mainan. Kalau anak-anak kami itu minta makan karena lapar, maka kita kasih mainan. Ben meneng nek cara Jawa. Jadi sampai segitunya dulu tuh sahabat itu. Ben anak-anak ini piye carane ben orang jaluk maem dikasih mainan. Nah, ini menunjukkan bahwa dalil ini adalah sebelum datangnya perintah puasa Ramadan, bahwa puasa Asyura hukumnya wajib. Nggih. Nah, ini. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Tetapi setelah datang perintah puasa Ramadan, ya, maka hukumnya menjadi sunnah. Meskipun saat ini puasa Asyura hukumnya sunnah, akan tetapi bahwa Nabi Muhammad ya, memberikan perhatian khusus akan hari yaitu 10 Muharram kepada orang yang berpuasa. Ya. Ibnu Abbas berkata, "Ma ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam yataharra siyama yaumi fadlahu ala ghairi illa hadzal yaum, yaumal Asyura." Tidak pernah aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sengaja berpuasa pada hari, ya, suatu hari yang beliau istimewakan dibanding hari-hari yang lain seperti hari Asyura. Karena bulan Muharram ini juga termasuk bulan yang istimewa, bulan yang disucikan, bahkan Allah mengatakan sahrullah, bulannya Allah. Maka kata ulama bahwa barang siapa yang berbuat baik pada bulan Muharram, maka pahalanya akan dilipat gandakan. Tapi juga kebalikannya, barang siapa yang bermaksiat di bulan Muharram, maka dosanya juga akan dilipat gandakan. Ini, ya. Jadi ini yang kita harus tahu. Nek ngono kuwi berarti kita harus kesempatan, kita marilah kita untuk watawasau bil haq, ya,
wastabil khairat, ya, berlomba-lomba dalam kebaikan karena bulan ini adalah bulan baik. Itu, ya. Rasulullah SAW bersabda, "Wasiyamu yaumil Asyura ahtasibu 'ala Allahi ayyukaffira sana allati qablahu." Adapun puasa Asyura, aku memohon kepada Allah agar puasa tersebut bisa menghapuskan dosa setahun yang Masya Allah. Jadi kalau puasa Muharram, puasa kalau ini haji, puasa Arafah itu setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Tapi kalau puasa Asyura adalah menghapuskan dosa setahun yang. Dan ini dosa yang nama, tentunya dosa yang kecil, Bapak Ibu. Kalau dosa besar syaratnya harus bertobat. Termasuk dosa besar itu harus bertobat. Syaratnya bertobat ya diantaranya adalah bersungguh-sungguh, menyesali, bersungguh-sungguh dan untuk meninggalkan. Sholat tobat juga boleh, tidak apa-apa. Sholat tobat tidak ada waktu khusus, silakan dengan sholat tobat 2 rakaat dengan niat, tidak harus dengan usolli. Niat dalam hati bahwa saya akan sholat tobat, selesai. Oke, nah, perbanyak itu tidak masalah. Itu. Oke. Kita lanjutkan. Orang yang berpuasa pada hari Asyura ini akan dihapuskan dosa-dosa kecilnya, maka hendaknya kita untuk semangat ya untuk berpuasa pada hari tersebut. Nah, juga diajukan pada orang Muslim karena pada tanggal 10 itu orang Yahudi juga berpuasa, maka Rasulullah wa idza kana al-amu muqbilu insyaallah sunnal yaumat tasik. Nah, kayak gitu, karena ini tanggal 10 itu orang-orang Yahudi juga berpuasa, untuk menyelisihinya maka tahun depan kalau diberikan umur, kita akan puasa pada tanggal 9 dan 10. Tasua, ini namanya puasa Tasua. Puasa pada hari tanggal 9. Nah, ada ulama lagi yang mengatakan hit seperti itu, kamu puasa tanggal 9, 10, dan 11. Itu jauh lebih minimalnya dengan tanggal 10 itu puasa. Karena dosanya yang lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada keistimewaan di bulan Muharram itu diantaranya. Bapak Ibu aja yang dirahmati oleh Allah. Allah menakdirkan beberapa peristiwa besar pada tanggal 10 Muharram. Jadi ada kejadian-kejadian besar ya pada tanggal 10 Muharram, diantaranya adalah peristiwa selamatnya Nabi Musa alaihissalam dari kejaran Fir'aun. Ini ditenggelamkan Fir'aun dan tentaranya di laut. Ya, alhamdulillah kita sudah kena kesana gitu. Ini ternyata lautnya bukan merah. Kalau rian gitu, laut merah kok nggak merah. Ternyata seperti itu. Nah, itu masalah. Itu Musa itu para tentaranya Fir'aun ditenggelamkan di laut merah. Tuh. Tanggal 10 juga ya. Ini adalah peristiwa terbunuhnya Husain bin Ali bin Abi Thalib, cucunya Rasulullah SAW. Itu tanggal 10 Muharram. Di pada tanggal 10 Muharram itu menjadi sejarah yang menyedihkan ya, peristiwa terbunuhnya cucu Nabi tepatnya pada tahun 61 Hijriah. Singkatnya, ketika Husain bin Ali bin Abi Thalib bersama beberapa rombongan di kalangan Ahlul Bait ya, ini pergi ke kota Kufah, ya, Irak nek saniki. Ya. Ini bukan Iran nih. Iran ini ya geger. Informasi ini jamaah haji untuk yang tertunda kepulangannya. Mudah-mudahan semua dimudahkan. Ya. Nah, ini dengan rangkaian kisah ini akhirnya terjadilah peperangan ya, yang tidak sepadan. Pasukan Ubaidillah bin
Ziyad yang berjumlah ribuan orang melawan rombongan Husain bin Ali yang jumlahnya hanya puluhan orang. Akhirnya Husain bin Ali bin Abi Thalib, cucunya Rasulullah, akhirnya meninggal dengan tragis. Kepalanya dipenggal. Dan kita katakan semua terjadi atas takdir Allah. Nah, peristiwa tersebut adalah peristiwa kezaliman. Kita juga mengutuk orang-orang yang telah membunuh cucu Rasulullah SAW. Namun peristiwa ini adalah kesedihan yang harus kita terima. Ini adalah merupakan takdir Allah. Memang Allah menghendaki seperti itu. Maka apapun musibah yang menimpa kita, ya, kita harus bersabar dan tidak boleh melakukan hal-hal yang menunjukkan ketidaksabaran. Rasulullah SAW bersabda di sini, "Laisa minna min darabal hududa au syaqqal juyub au da'a bid'ah atau da'a bid'ah wal jahiliyah." Bukan dari golongan kami orang yang tak kala ditimpa musibah mereka menampar pipinya. Jadi kaya wong mboten sadar iki, mengoyak-oyak bajunya, masih baju lambene do sobek, atau berdoa dengan doa orang-orang jahiliyah. Jadi kalau ada orang yang ditinggal meninggal sama keluarganya, terus masih rasa sadar pipinya diteploki terus nangis-nangis ngantos nopo lambene do suwek, ini adalah jahiliyah. Bukan golongannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ya ini juga menjadikan golongan orang-orang Syiah ya, manakala tanggal 10 Muharram ini, peristiwa Ali bin Abi Thalib ini, mereka kayak orang sedih gitu. Jadi neplaki awake dhewe, ini adalah merupakan orang-orang Syiah. Mereka sedih ya. Nah, ini tidak boleh, peristiwa ini tidak boleh. Intinya bahwa pada tanggal 10 kita disunahkan, yang tadinya puasa wajib menjadi sunnah karena ada perintah bulan Ramadan untuk berpuasa di tanggal 10 bulan Muharram. Bagaimana kalau puasa selain tanggal itu, Pak? Boleh. Boleh. Karena bulan Muharram adalah bulan yang istimewa. Perbanyak puasa itu boleh. Gitu. Tapi ada khusus tanggal 10 itu, 9, 10, 11 kalau bisa. Minimal tanggal 10. Karena dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah setahun yang. Lajeng ada beberapa hal yang penting. Di sini ada beberapa hal yang keliru, amalan yang keliru, amalan keliru dalam menyambut tahun baru. Yang pertama, jenengan pun nanti mireng mungkin, puasa awal dan akhir bulan, akhir tahun, akhir bulan, akhir tahun, awal dan akhir tahun, jadi mungkin akhir bulan Dzulhijjah gitu, awal bulan Muharram gitu, gitu. Ini sebagian orang ada yang mengkhususkan puasa dalam akhir bulan Dzulhijjah dan awal tahun Hijriah. Itulah puasa yang dikenal dengan puasa awal dan akhir tahun. Ini dalilnya seperti ini. Kita lihat dalilnya. Man shoma akhira yaumin min Dzulhijjah aw yaumi minal Muharram faqad khatama sanata madiyata bisaumin waftatahas sanatu mustaqbilatu bisaumin ja'alallahu lahu kafaratun khamsina sana. Jadi barang siapa yang berpuasa sehari pada akhir di bulan Dzulhijjah dan puasa sehari pada awal bulan Muharram, berarti tanggal pinten niku? Tanggal 30 kali tanggal 1 nggih. Nggih, tanggal 1 Suro. Kali ini yo wonten kata niku yang daerah Cerak Perantau desa itu. Nah, niku ya. Di sini hadisnya
Maka sungguh-sungguh telah menutup tahun yang lalu dengan puasa dan membuka tahun yang akan datang dengan puasa. Dan Allah Ta'ala menjadikan kafaroh, tertutup dosanya selama 50 tahun. Enak nih. Gitu. Puasa rong dino umur 50 tahun niku nek jenengan tadi iki nek kula umur 53, wah 50 tahun wis resik dosane mikir 3 tahun. Penak banget nggih. Enak nih. Nah, ini kita lihat hadisnya. Kita lihat hadisnya. Lalu bagaimana penilaian para ulama? Hadis yang pertama, Az-Zahabi dalam kitabnya Tartib Al-Mawaddu mengatakan bahwa Al-Juwabari dan gurunya Wahab bin Wahab yang meriwayatkan hadis itu termasuk pemalsu hadis. Berarti niku perawine hadis niki gawane malsu hadis. Niku. Nggih. Ampun sering penak banget 50 tahun. Penak ning ngono kuwi wis 2 tahun wis sak. Resik tuh saya ini. Enak gitu. Nomor kali, As-Syaukani dalam Al-Fatwa Al-Masmu mengatakan bahwa ada 2 perawi yang pendusta yang meriwayatkan hadis ini. Lalu Ibnu Jauzi, ini para ulama besar, para ulama salaf, dalam Mawaddu kitabnya mengatakan bahwa Al-Juwabari yang tadi disebutkan di atas dan Wahab meriwayatkan hadis ini adalah seorang pendusta dan pemalsu hadis. Jelas, ya. Berarti nek seperti itu hadis ini tidak boleh diamalkan. Palsu. Berarti mboten usah puasa tanggal 30 Dzulhijjah kali puasa tanggal 1 Suro. Puasane jenengan tanggal 9, 10 apa 11. Minimal kenapa tanggal 9 dan 10 atau tanggal 10. Itu yang ada hadis. Karena yang namanya ibadah itu diterima, itu syaratnya ada 2. Yang pertama, ya harus ikhlas karena Allah. Yang kedua, harus ada tuntunannya. Baik itu Al-Quran maupun sunnah Rasul. Kalau tidak ada, raddun, tertolak. Tidak hanya cukup tertolak, apakah cuma muspro tidak dapat ganjaran? Boten. Tapi barang siapa yang mengerjakan perbuatan yang tidak ada dasar hukumnya, termasuk berdosa besar. Karena itu membawa Rasulullah. Barang siapa yang berdusta atas Nabi, wah itu resikonya besar. Oke, makanya itu. Yang kedua, amalan yang kedua yang keliru tunggal malih. Jam pas nih, jam 12 pas. Ini pas. Niki adalah memeriahkan tahun baru Hijriah. Ini enggak tahun baru dodok. Wah, mengadakan pesta kembang api ya nih bahasanya. Atau mengkhususkan zikir, ayo api iki bangane lunga-lunga awak dhewe ning dalan ora bermanfaat, zikir bersama-sama. Kelihatannya bagus Bapak Ibu. Bacanya zikir subhanallah, bacanya Allah Akbar, itu bagus kelihatannya. Tapi itu apakah pernah diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabat? Tidak pernah. Maka agama ini sudah sangat sempurna. Ya. Jadi sudah tidak usah dadak nambah-nambahi kayak kepintar. Wong Kanjeng Nabi ora dadak perintah untuk awak dhewe kepintar. Dadak gawe ukara kan gitu. Tidak bisa. Ya. Adapun kayak misalnya pesta kembang api ini biasanya kebiasaan orang-orang Nasrani, orang-orang non-muslim, ya. Itu biasanya kalau merayakan sesuatu dengan api, orang-orang Cina dan sebagainya, Konghucu, Konfusisme, itu merayakan seperti itu. Man tasyabbaha biqaumin wa huwa minhum. Barang siapa yang menyerupai, bertasabuh, itu adalah bagian dari mereka. Jadi sebagai penutup, jadi menyambut tahun baru Hijriah bukan dengan memperingati atau memeriahkan, namun harus kita ingat bahwa dengan tambahnya waktu maka semakin dekat pula kematian kita. Itu persoalannya itu. Nah, persiapan apa yang sudah kita bawa, sudah dimiliki gitu. Ya harusnya seperti ini. Ya, sungguh kata Rasulullah nih ya,
Hidup dunia ini hanyalah saat, semakin bertambahnya waktu, kematian pun semakin. Mali wa mali dunya ma'ana fid dunya illa tarokib istadalla tahta syajarati tsumma roha wa taroka. Kanjeng Nabi ngendika ngaten, aku tidaklah mencintai dunia dan tidak pula mengharap-harap dunia, adapun aku tinggal di dunia tidak lain seperti pengendara sing lagi ngiyup yang sedang berteduh di bawah pohon beristirahat lalu meninggalnya. Orang yang namanya istirahat kan bukan mungkin selamanya tengeriku gitu. Yang namanya istirahat kesel ngaso saya nang serupit adem. Kan hanya sesaat. Nah, pun bisa hilangnya keselnya pun lanjut lagi perjalanan. Itulah kira-kira orang yang tinggal. Tidak ada orang yang kekal hidup di dunia. Maksimal pun pinten. Paling di sekitar 8 doso pinten gitu. Bali pun pinten Bali. Pun 33 nggih. Masya Allah, barakallah. Bali luar biasa. Diberikan karena orang yang paling baik adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Itu luar biasa. Dan orang yang paling jelek adalah orang yang panjang umurnya ning jelek tambah tua ora tambah apik mun enggak tambah gawe. Iya, yonten kan tadi lho Pak. Ini yonten. Nek lagi mboten enten. Enggak kula nggih. Seperti itulah kira-kira. Jadi intinya bahwa bulan Muharram ini adalah bulan yang istimewa. Ya, bulan termasuk bulan suci, bahkan Allah mengatakan syahrullah, bulannya Allah. Maka janganlah wala tadlimu fihinna anfusakum. Janganlah kamu mendolimi diri kamu pada bulan ini. Jadi janganlah kamu berbuat dosa pada bulan-bulan yang ini. Ini bulan istimewa. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.